A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat semuanya dimanapun kalian berada, kita sekarang sudah memasuki pertengahan bulan Ramadan dan ini adalah pertemuan ke-15 kita. Kita akan melanjutkan membaca sejumlah pertanyaan-pertanyaan dan fatwa-fatwa dari Darul Ifta Al-Misriyah, dari Lembaga Fatwa Mesir, yang menjawab seputar pertanyaan-pertanyaan di bulan Ramadan dan juga tentang fikih puasa. Kita baca di halaman 66, kita lanjutkan dari pertemuan sebelumnya, yaitu di akhir paragraf pertanyaannya adalah halil iftar fi Ramadan yakun bimidfa'il iftar ambil adzan. Apakah buka puasa di bulan Ramadan itu patokannya adalah dengan meriam atau dengan azan? Maksudnya meriam apa? Maksudnya di negara-negara Arab seperti Mesir itu apabila masuk maghrib maka penandanya adalah bukan dengan beduk seperti kita atau dengan sirine, tapi dengan meriam. Ini sebuah tradisi lama di bangsa Mesir, tapi intinya itu adalah pertanda masuknya waktu maghrib. Kalau dulu pas awal-awalnya memang pakai meriam beneran sehingga suaranya terdengar seluruh seantero Kairo, tapi sekarang ya hanya sekedar suara meriam gitu aja. Atau dengan istilah kita dengan beduk, itu mungkin beduk tidak ada di tempat lainnya gitu ya. Atau dengan azan. Jawabannya bagaimana? Azanul maghrib alamah wudi'at lidalalah ala ghurubis syams wal fitr lis-shaim yakunu bi ghurubis syams. Jadi azan maghrib itu adalah tanda atau alamat untuk menunjukkan tenggelamnya matahari, datangnya waktu maghrib. Dan buka puasa dimulai bagi orang yang puasa dengan tenggelamnya matahari tersebut, yaitu dengan masuknya waktu maghrib. Kemudian kita buka halaman selanjutnya di halaman 67. Faidza gharabatis syams faqad aftara shaim. Jadi apabila matahari sudah tenggelam maka pada saat itu sudah boleh berbuka puasa. Fala yajuzul fitr qabla ghurubi syams hatta walau azanal muadzin khata'an lil maghrib. Jadi apabila belum masuk waktu maghrib dan apabila matahari belum tenggelam maka belum boleh berbuka puasa, belum boleh membatalkan puasa. Puasanya belum selesai meskipun sudah azan di masjid, meskipun di HP, di aplikasi sudah azan, meskipun sudah dibunyikan sirine, meskipun sudah ada bunyi meriam, itu semuanya adalah khotoan, ya, itu yang dilakukan secara salah waktunya, salah timingnya sebelum masuk maghrib. Dan Allah telah berfirman, "Tsumma atimus syiyama ilal lail," maka sempurnakanlah puasa kalian sampai malam hari. Al-Baqarah 187. Jadi fal ibrah patokannya bi ghurubi syams, dengan tenggelamnya matahari, la bil adzan, tidak dengan azan, wala bimid fa'il iftar, tidak juga dengan sirine, tidak juga dengan beduk, tidak juga dengan meriam. Fa'an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbaran naharu min hahuna gharabatis syamsu faqad aftara shaim. Suatu ketika Rasulullah telah menegaskan sambil menunjukkan, apabila datang malam dari sini, yaitu dari timur, dan siang kemudian berpaling dari sini, dari barat, artinya matahari sudah tenggelam, maka pada saat itu sudah diperbolehkan untuk berbuka puasa. Hadis riwayat Bukhari dalam sahihnya. Kemudian para sahabat yang berbahagia, pertanyaan berikutnya, halil fitr yakunu qabla sholatil maghrib am ba'daha. Kita berbuka puasa kapan? Idealnya apakah sebelum sholat maghrib ataukah sesudah sholat maghrib? Jawabannya adalah yustahab ayakunal fitr qabla sholatil maghrib. Qabla sholatil maghrib. Jadi disunahkan dan dianjurkan seseorang itu berbuka puasa sebelum sholat maghrib, karena diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutobatin qabla ayyusolli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa dengan memakan beberapa kurma basah sebelum sholat. Fa'in lam takun rutobatun fa'ala tamaratin. Jika tidak ada kurma basah maka beliau akan memakan kurma-kurma kering.
Fa in lam takun hasawatin min ma'in. Namun jika tidak ada juga, maka beliau akan minum seteguk atau beberapa teguk air. Hadis riwayat Abu Dawud dalam sunannya. Artinya ini kalau dalam istilah kita adalah takjil gitu. Takjil sebelum orang sholat, ketika sudah masuk maghrib, maka hendaknya menyegerakan untuk minum air, seteguk air, atau makan kurma, itu yang disunahkan. Adapun makan berat, maka nanti setelah sholat tidaklah masalah. Dahulu orang makan kurma itu memang makanan pokok mereka. Orang Arab makanan kurma adalah makanan pokok bagi mereka. Artinya ketika sudah jelas waktu masuk maghrib, maka bersegeralah untuk menyelesaikan puasa dengan membatalkan puasa. Kemudian para sahabat yang berbahagia dimanapun kalian semuanya berada, pertanyaan berikutnya adalah masih di halaman 67. Ma hukmu man akala aw syariba nasiyan wa huwa shaim wa hal hunaka farqun baina shaumul fard wa nafil. Bagaimana hukumnya seseorang yang makan dan minum tapi lupa karena lupa? Apakah ada perbedaan antara puasa wajib dan puasa sunnah di sini? Maka jawabannya wal muftabihi anna man akala wa syariba nasiyan fi nahari Ramadan aw fi siyami tatawwu la yabtul shaumuhu. Yang kami fatwakan, kata Darul Ifta Al-Misriyah, orang yang makan dan minum karena lupa di siang Ramadan, karena lupa dia sedang puasa, biasanya mungkin di awal-awal puasa, di awal-awal bulan itu dia tidak terbiasa puasa, kemudian di awal-awal masih lupa ternyata sedang puasa. Baik di puasa wajib Ramadan atau puasa sunnah, maka tidak batal puasanya. Wala yajibu alaihil qada wal kafarah, dan dia tidak diwajibkan untuk menggantinya di lain waktu, mengqadanya. Tidak pula diwajibkan kafarah atas dia. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, man nasiya wa huwa shaim. Betul. Kemudian di halaman 68 kelanjutannya, fa akala aw syariba falyutimma shaumahu. Barang siapa yang lupa padahal posisinya sedang berpuasa, lalu dia makan dan minum, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Itu adalah makanan dan minuman yang diberikan oleh Allah. Hadis riwayat Muslim dalam sahihnya. Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah juga bahwa Rasulullah bersabda, idza akala shaimu nasyan aw syariba nasyan fa innama huwa rizqun saqahu Allahu ilaihi wa la qada'a alaihi. Hadis riwayat Darqutni. Jika seseorang yang sedang berpuasa makan minum karena lupa, maka itu adalah rezeki yang diberikan Allah dan tidak ada qada baginya. Maka hadis-hadis ini telah menunjukkan sebagai dalil bahwa orang yang berpuasa apabila makan atau minum karena lupa, hendaknya ia melanjutkan puasanya, menyempurnakan puasanya, dan tidak ada kewajiban qada baginya. Dan puasanya udah sahih, puasanya sah. Wala farqa fi dzalika baina siyamin nafil wal fardhah. Tidak ada bedanya antara puasa sunnah atau puasa wajib. Wa hadza huwa ma dhahaba ilaihi jumhurul fuqaha. Inilah pendapat mayoritas fuqaha dari kalangan mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali. Kemudian para sahabat yang berbahagia dimanapun kalian berada, selanjutnya pertanyaannya adalah ma hukmus siyam fi duwalis syamal al-iskandinaviyah. Bagaimana hukumnya puasa di negara-negara bagian utara bumi, yaitu Skandinavia. Skandinavia sendiri adalah semenanjung di bagian utara Eropa, seperti negara-negara Denmark, Norwegia, Swedia, Finlandia, dan Islandia. Haitsu yamtaddul yaum, di mana siang hari itu panjang sekali, karena perbedaan antara tenggelamnya matahari dengan terbitnya matahari di kawasan selatan Skandinavia itu hanya 2 jam. Antara maghrib dengan subuh itu bedanya hanya 2 jam, malamnya hanya 2 jam. Sedangkan di bagian utara Skandinavia itu kadang siang hari itu selama 24 jam full, tidak ada malamnya. Jawaban dari Darul Ifta Al-Misriyah, al-muqtarah li ahli tilkal bilad, yang kami usulkan untuk para penduduk di negeri-negeri tersebut, ayyasira takdiras saum. Jadi mereka menjalankan untuk berpuasa dengan apa? Mawaqit Makkah Al-Mukarramah, dengan mengacu kepada waktu di Makkah Al-Mukarramah. Haitsu innallaha qad
addaha ummul qura, karena Allah telah mengatakan bahwa Mekah Mukarramah itu adalah ummul qura. Ummul qura itu adalah induk seluruh negeri. Ummul qura. Wal hiyal asal, dan induk itu adalah pokok. Wahia maksudah daiman, sehingga dia senantiasa menjadi rujukan. Laisa fil qiblah faqat, orang mengarah ke ummul qura bukan hanya masalah kiblat dalam sholat, bal fi takdiril mawaqit idza ikhtallat. Jadi kita merujuk ke sana juga dalam masalah waktu, penentuan waktu ibadah apabila terjadi kerancuan dalam timing waktu tersebut. Amat takdir bi aqrabil bilad, adapun kalau kita merujuk kepada waktu dari negara yang terdekat dari Skandinavia misalkan, fahuwa takdirun muttarib, itu akan menjadi pengacuan yang tidak paten, tidak stabil. Muktarib jiddan, sangat tidak stabil dan tidak konsisten. Wal qailuna bihi yashtarituna suhulata ma'rifatil hisab ad-daqiq li aqrabil buldan i'tidalan min ghairi masyaqqa aw itirab fi dzalika. Kemudian di halaman 69 selanjutnya kita baca di situ, kulluhu muntafin bit tajribah wal mumarasah bal innahu yudkhilul muslima fi hairatin ashadda min hairatil ula. Tetapi kalau kita mengacu kepada negeri yang lebih dekat, itu ternyata lebih susah daripada yang diperkirakan, sehingga timingnya semakin lebih tidak teratur. Oleh karena itu di sini difatwakan oleh para ulama-ulama, diantaranya adalah Al-Imam Al-Akbar Syekhul Azhar Jadul Haq dan juga ulama-ulama yang lainnya, yang lebih cenderung kepada menggunakan waktu Makkah Al-Mukarramah. Lantas bagaimana kalau kita menggunakan waktu Makkah Al-Mukarramah ketika puasa di kawasan Skandinavia tersebut? Ala ayyabda as-sauma, itu di pertengahan halaman 69, ala ayyabda as-sauma min tulu'il fajr as-shadiq hasba mauqihim alal ard. Kita memulai puasa semenjak fajar shadiq, sebagaimana kita dalam posisi saat itu ketika kita di Skandinavia misalkan, pada saat itu ketika fajar shadiq, maka saat itulah kita memulai puasanya. Duna nazar au i'tidad bi miqdari sa'atil lail au nahar, tanpa memperhitungkan lagi jumlah siang ataupun malam. Jadi kalau misalkan di Mekah sekarang puasa katakan 14 jam, 15 jam, maka kita menggunakan durasi tersebut yang sama, dan itu mudah kita ketahui melalui aplikasi-aplikasi yang tersedia di internet. Kita bisa menggunakannya itu. Waduna tawakkuf fil fitr ala ghurubis syams. Jadi tidak perlu lagi menunggu sampai matahari tenggelam ketika kita hendak menyelesaikan puasa, menyudahi puasa, mau berbuka puasa, tidak perlu menunggu sampai matahari tenggelam. Dan au ikhtifa dawiha, atau sampai tidak ada cahayanya sama sekali dengan masuknya malam. Wa dzalika ittiba'an lima akhadha bihil fuqaha fi taqdiri waqti shalat wa shaum istinbaton min haditsid dajjal salif dzikr wa imtisalan li awamirillah wa irsyadihi fil Qur'anil Karim rahmatan bi ibadihi. Para ulama menyimpulkan waktu Makkah ini dari mana? Apakah mereka ngarang, mereka reka dalil atau membuat-buat dalil? Tidak. Akan tetapi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam Sahih Muslim, hadis sahih tentang alamatus sa'ah, tentang kejadian akhir zaman, tanda-tanda kiamat, salah satunya adalah kedatangan Dajjal. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Dajjal ini berada di bumi selama berapa lama? Kemudian Rasulullah menjawab, selama 40 hari. Lalu beliau menegaskan, dalam 40 hari tersebut, yaum kasanah wa yaum kasyahr wa yaum kajumu'ah wa sa'iru ayyamihi ka ayyamikum. Dari 40 hari waktu Dajjal ada di bumi tersebut, waktu Dajjal muncul, ada satu hari yang lama durasinya itu seperti 1 tahun. Ada satu hari lainnya yang lamanya itu seperti 1 bulan. Ada satu hari lainnya yang lamanya seperti 1 minggu. Dan sisanya hari-hari yang lainnya maka normal seperti hari-hari kalian ini. Artinya dalam 1 tahun, dalam 1 hari yang nilainya atau waktunya, durasinya sama seperti 1 tahun tadi, kemudian seorang sahabat bertanya, 1 hari yang lamanya seperti 1 tahun tadi, apakah kita cukup sholat 1 kali, yaitu sholat 5 waktu 1 kali, apakah cukup itu? Kata Nabi, tidak, akan tetapi tentukanlah waktu seperti kalian pada waktu normal. Artinya kita menggunakan acuan kepada jam, kepada durasi.
Setiap 24 jam satu hari, setiap 24 jam satu hari. Karena pada saat satu hari seperti 1 tahun itu artinya akan ada 6 bulan berturut-turut matahari di atas kita dan akan ada 6 bulan berturut-turut malam menyelimuti kita. Jadi pada saat itu kita sudah tidak lagi mengacu kepada waktu masuknya sholat itu dengan terbitnya fajar atau tenggelamnya matahari, akan tetapi waktunya kita menggunakan waktu sebagaimana normalnya. Dari hadis inilah kemudian para ulama mengambil kesimpulan untuk saat ini di negara-negara seperti Skandinavia tadi yang memang terjadi kerancuan dalam masalah waktu, satu hari benar-benar tidak ada malam sama sekali, 24 jam full matahari, maka mereka merujuk kepada waktu Makkah. Kemudian di paragraf berikutnya, wa ila ijazati takdir bimawaqiti makal mukarramah fi shaumi ahli bilad allati yatuluna haruha. Ini zahaba jama'atun min kibari ahli ilm fil asr hadis ila yaumina hadza. Pendapat yang sedemikian itu mengacu kepada Makkah Mukarramah itu adalah pendapat sejumlah ulama pada era modern hingga saat ini. Bad'an min mufti Diyar al-Misriyah, dimulai dari mantan mufti Mesir saat itu yaitu Syekh Muhammad Abduh rahimahullah. Dia juga telah menyampaikan pendapat tersebut. Kemudian di halaman 70 itu semuanya disebutkan nama-nama ulama yang cenderung atau memfatwakan dengan fatwa tersebut, yaitu seperti Syekh Imamul Akbar Jadul Haq Ali Jadul Haq. Kemudian banyak sekali di situ disebutkan. Dan juga disebutkan diantaranya juga lembaga fatwa kerajaan Jordan Al-Hashimiyah dengan fatwa yang ditandatangani oleh mufti besar atau mufti agung Syekh Muhammad Abduh Hashim pada tanggal 19 Ramadan tahun 1399 Hijriah. Wa hadha huwa alladhi narahu awfaq lima qasidish syar' al-kulliyah wa arfaq bimasalihil khalq al-mar'iyah. Dan pendapat inilah yang kami nilai lebih selaras dengan maqasid syariah dan lebih memperhatikan kemaslahatan para hamba yang tengah berpuasa di kawasan-kawasan dengan durasi waktu yang muttarib itu tadi, yang rancu itu tadi ya. Para sahabat semuanya yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah itulah pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah kita berjumpa kembali esok hari dalam kesempatan dan waktu yang sama. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.